Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat Islam kepada kita semua sehingga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, kitab suci yang menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, sangat tepat jika pada kajian kita kali ini mengangkat tema Ramadan dan kemuliaan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini menjelaskan bahwa kemuliaan Ramadan salah satunya karena diturunkan Al-Quran. Pada bulan tersebut, Al-Quran bukan hanya kitab suci bacaan, tetapi kitab petunjuk atau hudan, pembeda antara yang hak dan yang batil atau furqan, serta pedoman hidup manusia. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran turun pada malam yang sangat mulia, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Muhammad Al-Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang dekat dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa malaikat Jibril mendatangi beliau setiap malam Ramadan untuk bertadarus Al-Quran bersama beliau. Ini menjadi teladan bagi kita untuk menghidupkan Ramadan dengan tilawah dan tadabbur Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, kemuliaan Al-Quran bukan hanya pada lafaznya, tetapi juga pada kandungan Al-Quran. Di antara kemuliaan kandungan Al-Quran yang pertama, memberikan ketenangan hati. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28.
Yang kedua, Al-Quran menjadi syafaat di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Yang ketiga, mengangkat derajat seseorang. Dengan Al-Quran, Allah mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkan yang lain. Oleh karena itu, Ramadan adalah momentum terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa kita semakin dekat dengan kitab suci ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Ramadan adalah bulan yang mulia karena diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran adalah petunjuk hidup dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang yang mulia di sisi Allah. Dan yang keempat, Ramadan adalah waktu terbaik untuk meningkatkan tilawah, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Hadirin, sebagai saran dari saya, khususnya untuk diri saya dan kita semua. Yang pertama, mari kita targetkan membaca Al-Quran setiap hari selama Ramadan, walaupun hanya beberapa ayat. Luangkan waktu untuk memahami maknanya, bukan sekedar membacanya. Yang ketiga, ajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan keluarga kita. Dan yang terakhir, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan hanya bacaan musiman di bulan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan Ahlul Quran, yaitu keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.